وقل رب زدني علما. Hilangnya akal karena mengingkari kebenaran. Orang itu kalau mengingkari kebenaran, maka akalnya akan hilang. Perilakunya, dia akan berperilaku seperti orang yang gak berakal. Omongannya, dia akan bicara seperti orang yang tidak berakal. Contoh orang Yahudi. Secara akal, ketika seseorang itu menyatakan iman, karena sudah tidak bisa mengingkari dalil, karena sudah melihat kebenaran secara jelas, seperti orang Yahudi, seharusnya dia iman, pura-pura iman atau iman lahir batin. Seharusnya dia iman secara lahir batin. Nah, baik di depan lawan maupun di depan kawan. Nah, tapi perilaku mereka bagaimana? Perilaku mereka adalah perilaku orang yang bingung. Di depan orang iman, mereka bilang iman. Di depan temannya, mereka mengingkari apa yang terjadi. Ini kan kebodohan kan? Ya. Takut untuk mengakui apa yang dia saksikan sebagai kebenaran. Nah, maka dari sini kita mengambil faedah lagi. Jika kita ingin menjadi orang yang berakal, maka hal yang pertama harus kita lakukan menjaga akal kita. Supaya kita nggak hilang apa? Akal. Adalah mengikuti kebenaran. Adalah mengikuti kebenaran. Kalau kita ingin menjaga akal kita. Kenapa? Karena kebenaran itu hujahnya sangat terang. Hujahnya sangat terang, sangat kuat. Hujahnya kebenaran itu lebih terang daripada terangnya matahari. Maka orang yang ingin menutupi kebenaran, dia akan bingung bagaimana caranya. Mau ditutup pakai apa? Misalnya matahari itu mau ditutup pakai apa? Supaya orang-orang itu nggak ngelihat matahari itu, dia mau tutupi pakai apa? Pakai terpal? Nggak bisa. Makanya akhirnya terus dia akan melakukan perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang itu menunjukkan perbuatan atau ucapan orang-orang yang tidak berakal. Dan ini kita saksikan bagaimana kan saudara-saudara kita seperti apa. Nah, supaya jamaahnya ini tetap yakin dengan yang diajarkan kepada mereka, apa yang dilakukan? Supaya jamaahnya ini nggak tahu kebenaran itu apa yang dilakukan. Nah, jamaahnya dikurung. Dikurung gimana? Nggak boleh dengar informasi, kajian
dari luar mereka. Ditakut-takuti, hati-hati ya. Kalau sampai kamu mendengar kajian dari luar jamaah, kamu akan terpengaruh. Ya iyalah, gitu kan? Ya mesti. Nah, kenapa? Yang disampaikan di luar kelompok mereka jelas. Dalilnya jelas, dalilnya terang, penjelasannya nggak mengada-ada, mudah diterima. Jangan sampai baca-baca kitab karangan. Nah, mereka nyebut kitab-kitab yang selain diajarkan kepada mereka namanya kitab apa? Kitab karangan. Padahal mereka juga suka ngarang. Mereka sendiri suka ngarang. Kitab-kitab ulama-ulama itu mereka sebut kitab karangan. Tapi nggak tahu kalau kitab yang susunan mereka itu mereka sebut apa itu. Nah, kayak makalah cai, tek daerahan itu mereka sebut apa itu. Nah, kalau bilang ngarang itu bayi ngarang itu. Baik. Caranya seperti itu, jamaahnya dipagari supaya apa? Nggak dengar. Kenapa? Kalau jamaahnya berani dengar nguping-nguping keluar, apalagi ngintip-ngintip keluar, jamaahnya akan terpengaruh, tahu, tercerahkan. Nah, untuk magri jamaahnya supaya nggak ngintip-ngintip keluar, supaya nggak nguping-nguping berita dari luar, dibuatlah cerita-cerita yang nggak masuk akal. Cerita-cerita yang kalau ini orang yang akalnya masih hidup itu tahu jelas itu bohong, karangan lucu. Karangan yang lucu. Apa coba? Supaya jamaahnya enggak belajar keluar. Mereka bikin cerita bahwa ilmu itu harus mangkul. Kalau enggak mangkul, ilmunya enggak sah. Coba cari dalilnya. Di mana itu adanya? Kalau ilmu enggak mangkul itu enggak sah. Sudah. Jadi kalau ilmunya nggak mangkul, nggak sah. Nah, kemudian yang dikatakan mangkul hanya mereka. Nah, kalau datangnya dari gurunya, nah, itu baru mangkul. Kalau selain dari guru mereka, itu nggak mangkul. Nah, terus kenyataannya yang mereka katakan sebagai ilmu mangkul itu yang mana? Menerjemahkan Quran satu-satu, menerjemahkan hadis satu-satu, itu yang disebut dengan ilmu mangkul. Nah, kalau cuma metode seperti ini di luar kelompok mereka sudah ada lebih dulu. Guru mereka itu belajar kayak gitu dari mana? Gitu ya. Jadi, kalau mereka klaim bahwa ini loh hasil mangkul dari gurunya, guru saya. Coba tanya, gurunya itu belajarnya di mana mangkulnya, gitu ya. Gurunya itu mangkulnya dari Mekah loh. Guru-gurunya orang Arab. Apa kira-kira dulu gurunya itu juga pinter bahasa Indonesia, pinter bahasa Jawa, maknani satu-satu terus diterima oleh guru dia gitu? Masuk akal? Cerita lucu. Lucu. Mangkul itu harus berisnad. Nah, kalau ilmu itu nggak ada isnadnya nggak sah. Kemudian ucapan-ucapan ulama dipaksa untuk pengertiannya seperti itu. Terus yang punya isnad siapa? Yang punya isnad ya cuma guru kita. Nah, jadi kalau nggak belajar sama guru kita berarti ilmunya nggak ada, nggak berisnad. Nah, terus supaya muridnya ini tidak penasaran, belajar kitab-kitab lain, nah, iya, kitab-kitabnya para ulama. Nah,
bikinlah sandiwara lagi. Isnad yang diwariskan kepada kita itu ya cuma apa yang diajarkan. Nah, itu kalau ditelusuri bohong, ya, bohong. Gurunya katanya adalah amir yang dibeat paling awal di Indonesia, yaitu tahun 41. Bagaimana dia bisa membuktikan bahwa dia paling awal? Sebelum dia dibeat, mendirikan keamiran, dia sudah keliling seluruh Indonesia, diteliti seluruh Indonesia, bahwa belum ada keamiran di Indonesia. Pertanyaan, dia katanya pulang dari Mekah itu tahun 41. Dia pulangnya dari Mekah tahun 41. Di tahun yang sama, dia sudah mendirikan keamiran. Dan setelah meneliti ke seluruh Indonesia nggak ada keamiran. Masya Allah. Tahun itulah ya, zaman itu. Tahun 41. Tahun 41. Orang keliling tanah Jawa saja. Nah, itu nggak cukup dalam waktu 1 tahun. Dari seluruh Indonesia sudah dikelilingi. Nah, sudah dia buktikan nggak ada keamiran di Indonesia. Nah, tapi karena akal itu semuanya sudah dihilangkan, nggak peduli dengan cerita-cerita seperti itu. Nah, maka kalau ingin akalnya sehat, akalnya lurus, ikutilah wahyu, ikutilah kebenaran, gitu ya. Nah, kalau kita berusaha menutupi kebenaran, maka akal kita akan hilang. Akal kita hilang. Jadi, walaupun orang itu latar belakangnya mungkin punya latar belakang pendidikan tinggi, kecerdasannya tinggi, kalau dia tidak mengikuti kebenaran, akalnya akan hilang. Akalnya akan rusak. Walaupun katakan dia itu seorang jenderal, seorang profesor, apalagi pendidikannya S1, S2, S3, S4, S5, bahkan saya S-tung-tung barang, misalnya, akalnya pasti hilang kalau dia berusaha menutupi kebenaran, pasti hilang.